Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah melalui atau menuntaskan ibadah puasa kita yang keempat, dan ini adalah malam yang kelima ya, Ramadan yang kelima. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, sehingga insyaallah kita malam hari ini pun kembali bisa melaksanakan sholat Isya dan kemudian insyaallah sholat tarawih berjamaah. Jamaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar." Yang artinya Rasulullah mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga ya. Kemudian beliau juga mengatakan berapa banyak atau betapa banyak orang yang sholat malam akan tetapi dia tidak mendapatkan dari sholat malamnya itu kecuali hanya sekedar begadang, menahan tidurnya saja. Nah, ini sinyal bahwasanya memang ada orang-orang yang tipenya seperti ini dalam ibadahnya, baik dalam puasanya maupun dalam salat malamnya, salat tarawihnya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, untuk itu sebagai seorang mukmin tentunya kita sangat khawatir jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disinyalir dalam hadis Nabi ini. Untuk itu jamaah yang berbahagia, dan momen kali ini adalah momen Ramadan, saya mengingatkan bahwa ibadah puasa kita pun ya seharusnya benar-benar berkualitas dan harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atau kehendaki. Untuk itu saya katakan bahwa ada rambu-rambu dalam menjalankan ibadah puasa yang harus kita jalankan atau harus kita kerjakan, yang harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah niatnya harus benar ya, niat harus benar, baik niat dalam arti niat puasa, yaitu niat ketika hendak melaksanakan puasa, ataupun niat dalam arti tujuannya ya. Niat puasa pun harus benar, sebab jangan sampai puasa kita itu tidak dianggap puasa karena niatnya nggak benar ya, bukan karena usolinya salah, bukan karena nggak baca usoli ya, atau nawaitu, mohon maaf, nawaitu. Akan tetapi yang dimaksud adalah niat puasa wajib atau puasa Ramadan itu harus dilaksanakan di malam hari sampai sebelum terbit fajar. Itu harus ada niat ya. Sebagian ulama mengatakan wajib setiap malam berniat ya, sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa cukup di malam pertama sudah berniat untuk 1 bulan ya. Mungkin kita bisa pegang setiap malam kita berniat, sebab ada hadis yang mengatakan man lam yubayit siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang belum berniat puasa wajib ya Ramadan dalam hal ini di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Nah, ini jamaah yang berbahagia, niat ya. Kemudian yang kedua, niat dalam arti tujuan. Tujuan kita berpuasa pun harus benar, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan semua amal pun demikian. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya.
ya, maka dalam hadis ini dicontohkan hijrah. Siapa yang hijrahnya ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala. Tapi yang hijrahnya karena dunia, ingin menikahi wanita, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, dunia dan wanita, tapi pahala tidak ada. Ya, nah, makanya terkait puasa ini Rasulullah pun mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ingat catatannya, karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, selain meyakini bahwa puasa ini adalah kewajiban dari Allah, ya, kemudian di sisi lain kita juga harus ikhlas bahwa puasa kita itu hanya mengharap pahala dari Allah saja. Maka puasa yang seperti ini baru dia punya pengaruh, yaitu diantaranya dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Ini yang pertama, ya, ringkas. Yang kedua, rambunya adalah ilmu, yaitu hendaknya kita menjalankan puasa itu berdasarkan ilmu, atau harus selaras dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jelas kalau puasa tidak sesuai dengan sunnah, maka puasanya pasti tidak diterima. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu puasa itu apa. Ya, puasa itu adalah beribadah kepada Allah, ya, dengan menahan diri dari makan, minum, dan juga pembatal puasa yang lainnya. Yang ini dilakukan dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini puasa. Ya. Maka kalau puasa kita sudah demikian ini, maka puasa kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi jamaah yang berbahagia, ada banyak hal yang terkadang diabaikan oleh sebagian kaum muslimin atau kurang diperhatikan, sehingga puasanya sah, akan tetapi pahalanya mungkin berkurang atau bahkan pahalanya hilang. Puasanya sah, dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha. Maka yang ketiga, rambunya adalah takwa. Kita berusaha dalam puasa kita itu selalu menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antara takwa dan ibadah puasa itu sangat berkaitan erat. Ya, hikmah yang paling utama daripada puasa Ramadan adalah untuk menjadikan hamba-hambanya bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dan Allah pun ternyata hanya menerima ibadah dari hamba-hambanya yang bertakwa. Kita lihat dalam surat Al-Maidah 27. Dalam penggalan ayat ini Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah. Dalam hal ini konteksnya adalah kurban, yaitu dalam kisah kurbannya Habil dan Qabil. Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Nah ini jamaah sekalian, jadi kita harus menghadirkan takwa. Takwa itu kan ringkasnya imtisalu awamirih wajtinabu nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebab puasa itu tidak akan berarti kalau kemudian kita tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan, perhatikan, perkataan dusta saja, ya, atau malah dia mengamalkan dusta, nih bukan maksiat yang lebih dari ini, maka Allah tidak butuh terhadap rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah nggak butuh terhadap puasa-puasa hamba-hambanya yang seperti ini, yang berdusta, ya, tidak meninggalkan
perkataan dusta. Dalam hadis yang lain dikatakan yang artinya puasa bukanlah sekedar menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rofas. Lagu itu perkataan yang sia-sia. Rofas itu perkataan yang menjurus kepada porno, yang menjurus kepada mengajak laki-laki mengajak kepada perempuan. Ini bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi termasuk menahan perkataan yang sia-sia dan juga perkataan yang keji, ya. Apabila salah seorang ada yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, maka katakan kepadanya, aku sedang puasa. Sampai pun kalau kita dijahilin, kita diduluin, kita harus menahan, ya. Walaupun asalnya boleh membalas, ya kan, tetapi karena puasa maka harus menahannya. Nah, untuk itu jamaah yang berbahagia, pun demikian dikatakan bahwa puasa meninggalkan makanan minum yang sebenarnya halal di waktu-waktu selain puasa, ya, ini takorub ini tidak akan sempurna sampai dia meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tadi seperti dusta, ini nggak Ramadan pun dilarang, ya, kemudian menggibah, ya, mencela dan seterusnya. Maka supaya puasa kita sempurna, kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang seperti itu. Dan yang pertama niat, yang kedua harus berdasarkan ilmu, kemudian takwa kita hadirkan dalam ibadah puasa kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala, ya, semoga mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Saya